Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan, para akhwat, para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini suasana hujan lumayan deras. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk bisa berkumpul di sini melanjutkan rutin kajian Al-Arba'in Nawawiyah sekali dalam sebulan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan pahala yang berlipat kepada kita, amin ya. Apalagi antum jenengan semua datang ke masjid ini dalam kondisi yang lumayan deras ya, berat ya. Jadi besarnya pahala itu disesuaikan dengan beratnya amal ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hadis yang ke-33 sudah kita baca ya. Hadisnya sudah kita baca pada bulan lalu ya. Hanya saja faedahnya sepertinya belum kita sampaikan. Kok saya agak lupa ini. Hadis 33 sudah ya. Jadi nggak ada catatan hadis 33 ya, yang membahas tentang pengakuan ya, untuk mengambil harta orang lain atau menuntut darah orang lain ya, yang mana harus mendatangkan bukti ya, bagi yang mengaku, mengklaim. Pokoknya siapa yang mendahului itulah namanya mudda'i dalam bahasa hadisnya. Orang yang mengklaim, orang yang ngaku-ngaku itu yang mengawali ya. Nanti lawannya adalah mudda'a alaih. Mudda'a alaih atau orang yang mengingkari. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku, ada orang yang sifatnya dia harus menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang mengaku-ngaku tersebut. Ya. Orang ngaku-ngaku biasanya kan apa? Untuk mengambil suatu harta. Ya. Atau dia ngaku sudah melakukan suatu kewajiban ya. Misalkan ya, ngaku-ngaku kamu ini hutang sama saya, kok kamu mau ingkar. Nah ini orang yang ngaku-ngaku. Nah seperti ini wajib diminta apa? Buktinya. Mana buktinya kalau kamu ini menghutangi si fulan? Ada buktinya ya. Atau orang mengaku-ngaku misalnya apa? Dia ngaku, loh saya ini sudah bayar hutang ke kamu, saya sudah bayar hutang ke kamu ya. Ngaku kalau dia sudah melakukan atau menunaikan kewajiban. Ya seperti ini. Ketika lawannya itu tidak terima, maka yang ini yang mengklaim mengaku-ngaku wajib mendatangkan bukti ya, wajib mendatangkan bukti.
Jadi seolah-olah siapa yang mendahului suatu pengakuan, ya inilah yang wajib mendatangkan bukti. Ya. Misal lagi ini ada ibu-ibu, ya, kemudian ke rumah sakit, ya, rumah sakit persalinan, tiba-tiba ngaku-ngaku itu yang di pojok itu anak saya, yang mana bayi tersebut mungkin kebetulan ibunya mungkin kabur. Ibunya kabur, ya. Tapi kemudian ada wanita yang datang, dia ngaku kalau itu anaknya, ngaku-ngaku kalau dia yang melahirkan di situ. Maka wanita ini wajib dituntut, mana buktinya kalau kamu kemarin baru persalinan di sini. Ya, baru melahirkan di sini. Ya, demikian. Ya. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yang pertama, namanya pengakuan, klaim ini bisa hubungannya dalam urusan darah. Ya, darah berarti mungkin kematian menuntut balas, atau kedzaliman, pukulan-pukulan, ya, penganiayaan, ya, menuntut balas. Kamu kemarin ini menganiaya saya, ya, mukul saya sekian kali. Ya. Yang ngaku ini butuh, wajib mendatangkan bukti. Mana buktinya? Lah ini, nggak ada bekasnya. Ya, kalau ada bekasnya berarti itu bukti. Ketika sudah nggak ada bekasnya, ya nggak diterima. Kalau memang benar dia dianiaya, dipukuli, seharusnya ketika masih ada bekas-bekasnya, lapor kepada yang berwajib, kepada hakim. Ya, jadi memar-memar, ya, bekas-bekasnya ini bisa menjadi bukti. Ya. Dan juga dalam urusan harta ini paling banyak urusan harta. Ya. Perseteruan, ya, perkelahian, sengketa. Ada istilah sengketa tanah. Jangan dibeli tanah ini, kenapa? Tanah sengketa. Kenapa? Kok dikatakan sengketa? Karena ada dua oknum, dua golongan, dua person yang masing-masing berebutkan gitu. Punya saya enggak, itu punya saya. Punya kami enggak, itu punya kami. Itu punya kabilah kami enggak, itu punya kabilah kami. Ya, itulah tanah sengketa. Yang seperti ini yang mengawali, ya, mengaku-ngaku, ya, dia wajib untuk mendatangkan bukti. Buktinya adalah surat tanah, sertifikat. Kalau belum ada sertifikat tanah, akta jual beli. Kalau belum ada akta jual beli, dulu namanya? Petuk atau apa gitu, ya. Ya. Sengketa tanah kadang-kadang berakhir dengan pertumpahan darah, ya, gara-gara tapal batas, ya, menceng satu jengkal, ini bisa berujung melayang nyawa. Ya, para petani, ya, apalagi mereka pas bawa parang, bawa arit, sekalian kelahi, ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik, ya, di sini menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi harta dan darah manusia. Ya, makanya kita dapati orang-orang yang beragama, negara yang beragama itu lebih aman, jauh lebih aman, ya, dihormati, dihargai. Ya, berbeda dengan negara-negara yang, ya, tidak beragama, ateis, komunis. Ya, hak-hak manusia banyak yang disia-siakan. Ya. Di antara nyawa, Pak, ya. Coba kalau kita menerapkan, ya, negeri kita mudah-mudahan demikian, menerapkan hukum Islam. Ya. Ini akan betul-betul terjaga, nyawa manusia.
Melayang, nyawa melayang harus ada gantinya, 100 ekor unta. Ya, tapi karena nggak ada praktek demikian, ya paling hanya pesangon berapa untuk keluarga korban, terus pelakunya hanya dipenjara sekian tahun, 10 tahun, per tahun nanti ada potongan gitu ya. Ada potongannya apa? Amnesti. Hah? Iya. Amnesti. Per 17 Agustus dapat kortingan. Hah? Oh iya. Ya gitu ya. Ya hukum manusia seperti itu. Seharusnya penjara itu membuat para kriminalis ya menjadi jerah, tapi tidak menjadi jerah. Kenapa? Penjara itu kan sesuaikan dengan penduduknya. Kalau dia konglomerat para pejabat, tidak mau disamakan penjaranya dengan penjara-penjara awam. Ya, penjaranya kamarnya khusus, ada AC-nya, full wifi, internet. Nah, ya ini bukan penjara, sekedar diasingkan saja. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian pelajaran yang bisa kita petik selanjutnya, bahwasanya bukti wajib didatangkan oleh orang yang mengaku-ngaku. Ya. Termasuk bukti di sini adalah saksi. Ya, saksi atau realita. Ya. Atau saksi bisu. Saksi bisu itu maksudnya apa? Ya realita itu ya. Ya seperti kisahnya itu loh ya. Bayi, anak kecil yang jadi rebutan dua ibu, yang kemudian dihakimi oleh Nabi Sulaiman. Ya. Belah sekalian. Paro jadi dua. Akhirnya yang ibu yang lebih muda melarang, jangan. Ya. Anak ini adalah anaknya, tidak usah dibelah. Berkat kecerdasan Nabi Sulaiman, ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, berarti anak ini anakmu. Kenapa? Dia diam saja. Ibu yang satunya itu diam saja, membisu. Kalau dibelah pun dia akan diam. Berarti bukan anaknya. Ya, ya. Kemudian ada satu pembahasan, yaitu masalah qasama. Qasama ini seolah-olah kayak tidak pas dengan hadis ini. Qasama itu mungkin sudah saya sampaikan ya. Justru yang menggugat atau ngaku-ngaku, yang mengklaim malah yang harus bersumpah. Seharusnya yang bersumpah adalah yang mengingkari. Ya. Jadi lawannya orang yang mengaku, yang menggugat, itu yang seharusnya bersumpah. Tapi ini enggak, justru yang menggugat, yang mengaku-ngaku, yang mengklaim malah harus bersumpah. Ini kasusnya misalkan ada satu qabilah, ya, taruhlah qabilah A, ya, dengan qabilah B, ya, ini ada permusuhan. Salah satu dari warga kabilah A ini ada yang terbunuh, ya. Dan yang terbunuh ini dulu memang ada permusuhan dengan, taruhlah misalkan C, ya, yang dari kabilah B tadi. Nah, semua orang tahu. Nah, maka kabilah si A ini ya boleh menuntut darah, bersumpah 50 kali dari keluarga korban. 50 kali sumpah bahwasanya si C itu yang bunuh, ya, orang yang dari kabilah kami. Ya. Padahal kabilah ini kan mengklaim, mengaku, tapi demikian petunjuk Nabi SAW. Karena apa? Karena ada saksi bisu. Saksi bisunya adalah ada permusuhan sebelumnya. Lah siapa lagi kalau bukan dia yang bunuh? Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-34, ya. Kita baca.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hadisnya sangat masyhur sekali, ya, sangat populer sekali. Ya, itulah kebanggaan hadis-hadis 40 al-arba'in nawawiyah, ya. Lebih terkenal Pak ya daripada apa? Hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, karena hanya 42 saja. 42 saja. Tapi ternyata yang kita hafal baru 40-nya atau 2-nya. 2-nya mungkin ya. Alhamdulillah, daripada belas dah hafal ya. Siapa saja di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka dia harus merubah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya. Yang dimaksud di sini siapa? Muslim atau non muslim? Tentunya muslim. Nah, orang kafir bagaimana dia bisa merubah kemungkaran? Tapi ada kalanya bisa juga. Ya, tapi yang jelas ini diarahkan untuk seorang muslim. Siapa saja di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, betul-betul itu mungkar, perbuatan tersebut, pemandangan tersebut jelas mungkar. Yang kedua, memang kemungkaran tersebut, ya, karena kadang-kadang Pak ya, ada seolah-olah ini kemungkaran, tetapi dilakukan oleh seseorang ternyata bukan mungkar. Ya. Jadi dua-duanya ini ya. Pertama apa? Perbuatannya itu mungkar. Yang kedua, dilakukan oleh seseorang dan termasuk perbuatan mungkar. Ada perbuatan mungkar tapi dilakukan oleh seseorang tidak mungkar Pak. Contoh, ya seperti siang hari bulan Ramadan, makan minum ini kan kemungkaran Pak ya. Tapi ternyata yang makan minum itu orang musafir. Orang musafir. Apakah suatu kemungkaran? Bukan kemungkaran. Ya, bukan kemungkaran. Ya. Makanya harus betul-betul dipelajari. Ya, diamati, ditelusuri. Ya. Nah, melihat di sini bukan berarti harus melihat dengan mata pandangan kita ini. Bisa jadi apa? Yang dimaksud di sini apa? Mengetahui ada suatu kemungkaran. Ya. Maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Apakah tangan ini betul-betul yang bekerja tanpa ada partisipasi anggota badan yang lainnya? Ya tentu kerjasama. Tapi paling banyak memang ungkapan suatu perbuatan itu kepada tangan. Ya. Satu contoh ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Apakah memang tangan ini tahu yang bekerja? Sebenarnya apa? Ya anggota badan yang lainnya, tapi apa nisbatnya itu kepada tangan, karena tangan paling banyak berbuat, ya. Hendaknya dia rubah dengan apa? Tangannya, dengan tindakannya, dengan perbuatannya, ya. Tapi ingat Pak, merubah satu kemungkaran ini perlu syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ya, betul-betul yang mengingkari ini apa? Tahu kalau yang diingkari itu apa? Kemungkaran dan terjadi pada seorang yang mengitu kemungkar. Yang kedua, ya, pengingkarannya ini tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini dulu sudah pernah kami sampaikan, ya. Tapi saya lupa apakah di sini atau di masjid mana?
Ya, al-mu'minun. Ya. Tidak sampai berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Karena dalam surat Al-An'am di situ larangan mencaci maki, mencela berhala-berhala Tuhan selain Allah. Khawatirnya mereka orang-orang musyrik, orang kafir akan serang balik mencaci maki. Kalau caci maki manusia kaum mukminin sudah biasa. Justru mereka akan balik menyerang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lebih besar kemungkarannya. Padahal sebenarnya apa? Ya boleh mencaci maki. Berhala misalnya apa? Lemah kamu, enggak mendengar, buta, tuli, bodoh. Boleh sebenarnya. Tapi Pak khawatir apa? Balik mereka nyerang mencaci maki Allah. Ini kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Contoh misalkan dulu pernah terjadi ya kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Waktu melewati segerombolan para serdadu Tatar, ya, mereka sedang mabuk-mabukan. Ya. Sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dibiarkan saja. Ada seorang muridnya, salah satu orang muridnya yang bertanya, kenapa nggak kau ingkari itu kemungkaran mereka? Jawabnya beliau, kalau kita ingkari, yang sebenarnya dia itu sedang nge-fly untuk dirinya sendiri. Fly-nya itu dia rasakan dirinya sendiri. Kalau diingkari bisa jadi dia akan bangkit, marah, akan menyerang kaum muslimin, dobrak rumah-rumah mereka, ya, mencoreng kehormatan para wanita. Jadi mabuknya mereka itu apa? Untuk dirinya sendiri ini apa? Lebih ringan. Makanya tidak diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi harus betul-betul apa? Fakih ya. Harus mengetahui ini kira-kira kalau kita ingkari ini bisa berhenti apa enggak? Kalau bisa berhenti 100% alhamdulillah. Kalau bisa terkurangi, ini tetap diperintahkan. Ya. Kalau sekiranya diingkari, dia akan berubah kemungkaran tapi derajatnya sama, misalkan derajatnya sama. Ya. Misalkan dilarang melakukan acara Maulid Nabi. Tentunya melarang bukan kita, Pak ya. Orang-orang yang punya wewenang misalkan. Berhenti, tapi ternyata apa? Pindah kepada kemungkaran yang lainnya. Ya. Acaranya ganti dengan acara sholawatan kubro. Kan sama aja kan begitu. Yang seperti ini apakah diperintahkan untuk mengingkari atau tidak? Tetap diperintahkan untuk mengingkari. Supaya mereka tahu kalau ini adalah satu kemungkaran. Ya. Yang tidak boleh adalah ketika apa? Berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya. Nah, apakah mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan perbuatan ini haknya waliul amr, pemimpin, penguasa? Ya. Ataukah sifatnya umum? Kalau jawaban secara umum, ya waliul amr, penguasa. Tapi jawaban yang lebih detail, ya, tetap dilakukan oleh setiap orang, ya. Yang mana yang diingkari itu apa? Masih di bawah kekuasaannya. Contoh Pak ya, kita sebagai bapak kepala rumah tangga, apakah ketika melihat kemungkaran pada anak kita, wah saya tidak mau mengingkari kemungkaran, ini tugasnya penguasa, begitu? Ketika anaknya berbuat mungkar, ya, misalkan apa, main, ya, judi kecil-kecilan Pak ya, judi kecil-kecilan, ya, dengan kartu misalkan. Nah, judi kecil-kecilan namanya apa? Nanti juga akan apa? Mesti akan berubah menjadi judi besar-besaran. Ya, yang seperti ini ya wajib diingkari. Kenapa? Anaknya antum ini di bawah kekuasaan antum. Ya. Demikian ya.
seorang ibu ini juga punya kekuasaan menguasai anak-anaknya, ya diingkari dengan perbuatannya, tidak sekedar dengan lisannya saja. Kalau anak itu main-main alat-alat musik misalkan, ya ibu wajib merampas, ngambil, walaupun mungkin anaknya mungkin lebih gede, lebih tinggi, ya, tapi kan dibawa kekuasaannya. Ya, apalagi para penguasa, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Cuma Pak ya, kadang-kadang apa? Kalau ada suatu kemungkaran, suatu badan usaha yang sebenarnya itu yang dihasilkan outputnya itu sebenarnya barang-barang yang menurut tinjauan syar'i itu tidak boleh haram. Tapi kadang kebentur masalah apa Pak? Masalah ini ya karena menjadi pendapatan yang besar. Ya, inilah satu kendala bagi pemerintah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Lagi-lagi fitnah harta kan. Pajaknya sangat tinggi deh. Sangat tinggi. Ya. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah kalau sampai ingkar mungkar Pak, kemungkaran itu di suatu tempat, suatu daerah ini tidak ada yang mengingkari Pak, ya ini bahaya Pak, bisa turun azab dari langit, ya kenapa? Orang-orang solehnya pada diam, ya pada diam tidak bergerak. Ya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan perbuatannya, dengan tangannya, ya ingkarilah dengan lisannya, dengan ucapannya. Ya, dengan memberikan nasihat. Ini tugasnya para ulama dan juga orang-orang yang punya kekuasaan atau sifatnya apa? Dia mampu. Nah ini biasanya Pak, tidak khusus orang-orang yang punya kekuasaan, ya. Sifatnya umum, para khatib, para penceramah, ya. Ini apa? Bisa dengan lisannya menyampaikan nasihat kepada mereka. Kita kepada teman kita, ya, dengan lisan kita. Ini haram ya, ini tidak boleh. Ini riba. Ya. Dengan lisan kita. Jangan sampai lisan ini membisu. Dan termasuk lisan di sini adalah tulisan. Ya, bisa di grup-grup WA, ya, bisa di Facebook dimanfaatkan. Ya, ketika mungkin ada semacam kemungkaran, ya, atau kita melihat teman kita mungkin ada yang terjatuh dalam kemungkaran tapi belum ada yang beri nasihat, kita beri nasihat secara umum di grup tidak apa-apa, tanpa menunjuk pelakunya secara langsung. Misalkan bahas masalah riba, dosa riba, ancaman riba, ya, yang mana kita kayaknya tahu ini salah satu membernya ada yang masih, ya, bermuamalah riba, ya. Mudah-mudahan seperti ini bermanfaat. Tapi jangan disebutkan namanya secara langsung. Ini termasuk apa? Tidak hikmah. Tidak hikmah maksudnya apa? Tidak tepat sasaran, tidak pas dalam memberikan nasihat. Akhirnya kan jadi malu. Itu yang pertama. Yang kedua marah, tersinggung. Selanjutnya, ini yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Awal-awal dakwah mereka kepada orang-orang kafir, ya Pak, ya, hanya dengan lisan saja. Nabi Muhammad SAW 13 tahun dakwah di Makkah, ya dengan lisan saja. Ada kemungkaran para sahabatnya, terutama dari hamba saya, disiksa, dianiaya oleh para tokoh kafir Quraisy, ya.
seperti Bilal, Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Ya. Nabi melihat tapi tidak mampu untuk mengingkari apa? Dengan perbuatannya karena lemah, hanya dengan lisannya saja. Ya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dengan lisan saja tidak mampu. Tidak mampu, kenapa tidak mampu, Pak ya? Kenapa? Walaupun hanya dengan ucapan saja kok tidak mampu. Karena rasa takut. Kemudian apa? Malu ya, Pak ya. Sebenarnya bukan malu, Pak ya. Tapi takut sudah gitu saja. Sungkan saya. Sungkan ini sungkan malu atau takut ini? Sebenarnya takut, Pak ya, bukan malu ya. Kalau malu itu tidak pada tempatnya. Takut saja kan begini. Takutnya nanti saya bakal begini dan seterusnya. Ya. Nah ini. Fa illam yastati fa biqalbihi. Hanya sudah di batin saja. Ya, tidak mampu dengan lisannya. Bisa jadi mungkin karena apa? Kalau dengan lisan khawatirnya saya didebat karena dia pandai ngomong. Ya, banyak hafalannya. Sedangkan saya apa? Tidak punya hafalan. Ya. Satu kitab saja belum katam belum selesai. Ya. Maka apa dengan hatinya saja? Pengingkaran ini kita lakukan dengan hati karena hati itu punya pekerjaan banyak. Di antaranya adalah dengan mengingkari. Bukti kalau hati kita mengingkari harus ada perasaan benci, ya, tidak suka, ya, tidak suka. Contoh Pak ya, mengingkari kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita. Tidak mampu kita harus ngomong. Mendengarkan apa musik yang keras sekali kan begitu. Hanya dengan hati kita saja kita ingkari, kita benci. Tapi kalau kita Pak ingkari dengan batin kita kok ikut manggut-manggut. Ya, kaki bergerak-gerak mengikuti apa? Alunan musik. Ya, ini namanya bukan apa? Bukan mengingkari, malah ya mencocoki kan begitu, menikmati. Ya. Nah ini hati jadi punya pekerjaan, yaitu mengingkari, membenci. Ya. Kalau kita berada di suatu tempat yang betul-betul ada kemungkarannya, apa sikap kita? Kalau kita tidak mampu mengingkari dengan perbuatan kita, lisan kita, hanya dengan hati kita, apakah kita tetap di situ? Kita harus segera beranjak meninggalkan tempat tersebut sampai kemungkarannya hilang, baru kita balik lagi. Kecuali kalau kita dipaksa lah, gimana lagi? Ya. Jangan sampai apa? Yang penting kan saya tidak ikut-ikutan. Tidak apa-apa, saya kumpul sama mereka. Kumpul sama teman-teman yang masih miras. Ya. Kumpul sama orang-orang yang sering menghibah. Yang penting kan saya nggak ikut menghibah. Tapi dengar nggak? Dengar ya itu sama saja. Innakum idam misluhum. Kalau begitu kamu berarti seperti mereka. Ya. Wa dzalika adhaful iman. Inilah iman yang terlemah. Maksudnya apa terlemah? Khusus dalam kasus ini, kalau kita hanya mampu mengingkari dengan hati kita, berarti apa? Iman kita ini sangat lemah dalam masalah ini, bukan secara keseluruhan. Bukan secara keseluruhan. Dalam masalah ini, masalah mengingkari kemungkaran ini, iman kita kondisinya apa? Lemah. Iman kita yang berkaitan dengan masalah ingkarul mungkar yang hanya mampu dengan hati kita, kondisinya sangat lemah. Bukan secara keseluruhan, ya. Dan ini yang paling banyak, ya, paling banyak kita lakukan adalah dengan hati kita. Ya. Makanya ya cobalah ya, kita melatih diri menjadi muslim yang tegar gitu ya. Ya. Paling tidak dengan lisan lah.
Sebenarnya kalau kita bicara baik-baik Pak ya, bicara baik-baik gitu ya, dengan nada yang sopan, yang lembut, insya Allah Pak, orang yang kita ingkari dia tidak akan langsung ya sewot, enggak, marah-marah enggak. Ya. Kalau tuh marah itu tidak seberapa. Beda kalau kita Pak, kita ingkari dengan apa? Sikap kita yang kasar. Nah ini mungkin ya. Cuman itu tadi Pak ya, rasa takut gitu Pak ya, sungkan atau malu, kalau memang itu dikatakan malu, gak penak ya, gak penak, perasaan ini gak enak ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini ada beberapa faedah, diantaranya ya, bahwasanya iman itu tidak sekedar dengan amalan hati saja ya. Iman itu mencakup perbuatan badan dan perbuatan hati, perbuatan anggota badan dan perbuatan anggota badan dan perbuatan hati ya. Diiringi dengan ucapan ya. Karena ada yang menganggap kalau iman itu apa? Yang penting iman kita selalu menunjuk dalam hatinya, yang luarnya itu apa? Ternyata tidak termasuk iman. Ini keliru ya, keliru. Ketika kita beri nasihat, Bu yo sampai kalau pakai baju yang baik, menutup aurat para ibu, para mbak, remaja putri ya. Kadang apa? Masih ngeyel, yang penting kan iman ini ya, yang penting iman saya, yang penting kan hati seseorang ya. Ini keliru ya. Kalau memang iman seorang benar, ketakwaannya betul-betul kokoh kuat, maka ini akan dicerminkan, dibuktikan dengan tampilan luar, dibuktikan dengan casing ya. Kalau casingnya jelek ya, ini menunjukkan isinya juga jelek ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya Islam itu agama yang penuh dengan toleransi ya. Tidak menghendaki ya pemeluknya ya, tidak memperberatkan, tidak menyusahkan para pemeluknya ya. Tidak menyusahkan para pemeluknya ya. Buktinya apa? Mengingkari suatu kemungkaran ini apa? Disesuaikan dengan kemampuan. Jadi tidak harus kamu pokoknya harus, tidak. Kalau tidak bisa ya begini, kalau nggak bisa ya begini, kalau nggak bisa ya sudah. Kan demikian Islam. Seperti sholat ya. Mampu berdiri, kalau tidak mampu ya duduk. Tidak mampu duduk berbaring. Tidak mampu berbaring terlentang. Tidak mampu terlentang sudah dengan isyarat mata sudah nggak bisa melek, ya udah dengan hati ya. Hati udah nggak bisa, berarti mati ya. Demikian ya. Penuh dengan toleransi ya, mudah ya. Sesuai dengan kemampuan ya. Ini Islam Pak ya, aturan Islam seperti itu ya. Tidak mampu sekian ya sudah, mampunya berapa. Beda dengan apa? Aturan manusia. Pokoknya kalau nggak segini enggak. Ya, masa bodoh. Ya. Kemudian para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala, ini ada poin yang lumayan penting. Kadang kita melihat suatu kemungkaran Pak ya.
Ternyata kemungkaran ini sebenarnya hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Yang sifatnya itu ya, masing-masing para ulama yang berpendapat yang berbeda ini apa? Juga punya dalil. Apakah harus kita ingkari, Pak? Satu contoh. Ya. Kalau kita ikut berjamaah sholat subuh dengan ya kaum muslimin sebelah, ya, kan mereka akan doa kunut ya, doa kunut. Apakah setelah sholat langsung kita ya datangi imamnya, kita debat, Pak, kunut itu bid'ah, Pak? Gitu. Yang seperti ini jangan kita ingkari. Beda, Pak, ya. Beda antara mengingkari dengan ngajak semacam tukar pikiran gitu ya. Tukar pikiran. Artinya apa? Ya sekedar pembicaraan kan begitu. Membahas, duduk manis membahas, ini beda. Tidak ada masalah kalau yang ini. Tapi kalau langsung kita ingkari, Pak, ini bid'ah, Pak. Jangan diulangi lagi, Pak. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Ya, yang seperti tidak hikmah. Ya itu ya kita sudah belajar, kita bisa melihat ya pendapat yang lebih kuat dengan dalil-dalilnya. Makanya kita tidak kunut. Tapi mereka juga punya dalil. Ya, makanya tidak kita ingkari. Ya. Adapun kalau kita menyebarkan artikel yang sifatnya apa? Ya menerangkan hujah-hujah kita ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Dan banyak hal lainnya yang sifatnya apa? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Di antaranya misalkan seperti ya seperti apa, Pak, yang diperselisihkan para ulama? Sebenarnya banyak ya. Kayak bagi wanita ya, ibu-ibu, para akhwat, kan ada sebagian ulama yang mereka mewajibkan untuk menutup wajah. Nah, itu termasuk bagian dari aurat. Tapi yang berpendapat, para ulama berpendapat itu tidak termasuk aurat yang harus ditutupi. Ini juga punya dalil ya. Yang seperti ini maka kita tidak boleh mengingkari, Mbak. Tutup, Mbak, wajib ditutup, Mbak. Dosa ini. Ini berarti tidak hikmah. Tidak hikmah. Tapi kalau kita memang berpendapat wajib, ya cukuplah kita menyebar mungkin artikel ya. Kita sebutkan dalil-dalilnya yang lebih menguatkan, ini tidak apa-apa. Tapi kalau mengingkari tidak boleh. Karena apa, masing-masing punya pendapat, dan ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Perkara yang diperselisihkan. Ada contoh lain, Pak, misalkan seperti di kita umumnya, Pak, kalau senggolan laki-laki nyentuh ya tanpa penghalang kulit wanita lain yang bukan mahramnya, batal nggak, Pak? Batal. Dalilnya ada, Pak. Loh, misalkan apa, kita mikir, loh, kok kamu wudu, ngapain? Tidak perlu wudu, ini tidak batal ini. Jangan buru-buru mengingkari. Ya, karena dia juga punya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa batalnya seseorang yang bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram tanpa ada pembatas. Tapi kalau kita menjelaskan, tidak ada masalah. Ya. Kita berpegang dengan dalil apa, Pak? Kok tidak batal? Karena Nabi SAW ya, pernah mencium para istrinya, kan begitu. Tapi kemudian setelah itu beliau tidak wudu, tapi langsung sholat, menunjukkan itu tidak membatalkan wudu. Ya. Baik itu mahramnya maupun bukan mahramnya.
Makanya para jamaah kita ya yang dari Indonesia terutama Pak ya, kalau mau manasik haji umroh biasanya tangannya pakai apa? Ini penutup ya di bagian apa? Punggungnya. Ya, punggung telapak tangan. Biar kalau kesenggol itu Pak sudah ada pembatasnya. Yang sering senggolan kan ini Pak ya, bukan bagian telapaknya. Karena pendapatnya seperti itu. Ya. Isanya masih lama gitu. Ya. 2 menit lagi. Ya. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Untuk hadis berikutnya, karena ini tidak cukup 2 menit, bahkan 5 menit tidak cukup, hadis yang ke-35 akan kita bahas, kita sampaikan ya, penjelasannya pada bulan depan insyaallah taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.